Bagian keempat akan menjelaskan mengenai pengisian data capaian output untuk output yang dikelola oleh lebih dari satu PPK pada aplikasi SaaS. Pada aplikasi SaaS, admin dapat membagi pagu kepada beberapa PPK sesuai dengan kewenangannya, sehingga untuk data capaian outputnya juga akan bisa diakses dan diisi oleh beberapa PPK sesuai dengan kewenangan pembagian pagunya. Dimungkinkan terdapat output yang dikelola oleh lebih dari satu PPK, misalnya output 994 dikelola oleh PPK 1 dan PPK 2, maka di aplikasi SaaS PPK 1 dan PPK 2 akan dapat mengakses atau melihat data outputnya, juga mengisi data output pada output 994. Untuk mencegah duplikasi pengisian data karena PPK 1 PPK 2 tidak berkoordinasi misalnya mengisi data capaian output masing-masing, sehingga nanti pada saat dikirim ke operator Saiba, datanya ditarik di aplikasi Saiba, akan berpotensi atau memunculkan data yang terduplikasi karena di aplikasi Saiba data-data kuantitatif misalnya PCO dan FPK itu akan mensummary. Jadi untuk output yang seperti tadi dia akan terhitung double pengisian datanya, sehingga perlu diatur secara khusus untuk output-output yang dikelola oleh lebih dari satu PPK. Dalam hal ini untuk mencegah duplikasi data tadi, maka ada 3 langkah yang dapat dilakukan oleh satuan kerja. Yang pertama, Satker menunjuk PPK induk. Dalam hal ini yang dimaksud PPK induk itu PPK yang akan mengisi data capaian output yang dikelola lebih dari satu PPK. Misalnya tadi kasusnya PPK 1 dan 2 untuk output 994, maka Satker dapat menunjuk PPK induknya, misalnya PPK satunya untuk mengisi data output 994. PPK induk yang kedua, PPK induk melakukan pengisian data capaian output, yaitu komponen-komponennya tadi, PCO, RPK, keterangan, dan atau referensi kalau datanya bersifat kuantitatif, yang merupakan angka capaian gabungan dari PPK 1 dan PPK 2. Sehingga untuk pengisian data di PPK induknya, dia merupakan data yang sifatnya akumulatif dari kedua PPK tersebut. Sementara itu, di PPK anaknya mengisi PCO dan RPK dengan angka 0 dan mengisi keterangan dengan uraian output dikelola oleh PPK induk. Sekali lagi, untuk PPK anak mengisi PCO dan RPK dengan angka 0, sementara keterangannya diisi dengan uraian output dikelola oleh PPK induk. Apabila pengisian data pada PPK anaknya ini mengakibatkan anomali kuantitatif pada aplikasi SaaS, silakan pilih referensi 99 dan mengisikan keterangannya dengan uraian output dikelola oleh PPK induk. Lalu yang ketiga, yaitu pada saat penarikan data oleh operator Saiba. Operator Saiba harus memastikan bahwa data capaian output ditarik dengan ketentuan data PPK induk dilakukan terakhir. Contohnya tadi untuk PPK 1 dan PPK 2, karena PPK 1 adalah PPK induk, maka pada saat menarik data ADK output ke Saiba, maka yang ditarik adalah data PPK 2-nya dulu, baru PPK 1. Jadi PPK 1 sebagai induk ditarik datanya terakhir. Kenapa dilakukan 3 langkah demikian? Dalam hal ini, pada bagian ini akan dicontohkan pengisian data yang dapat menyebabkan duplikasi. Contohnya misalnya di sini outputnya output 1986 ke atas 1986 dan output 001, di mana dua output tersebut dikelola oleh dua PPK. Target dari output tersebut adalah 5 dokumen.
pada saat periode pengisiannya. Di sini kita asumsikan PPK tidak berkoordinasi lalu mengisi outputnya itu pada masing-masing user ya, user PPK 1 dan 2 dengan jumlah yang sama, di mana PCO-nya 100%, RPK-nya 5. Ini sudah mencapai 5 dokumen dan keterangannya diisi masing-masing. Nah, pada saat penarikan data ke aplikasi Saiba, operator Saiba kemudian menarik ADK dengan urutan ADK PPK pertama, lalu ADK PPK kedua. Jadi ADK PPK kedua ditarik terakhir. Nah, apabila dilakukan seperti ini, maka data yang muncul di aplikasi Saiba, data capaian output yang muncul adalah sebagaimana berikut, di mana PCO-nya akan bernilai senilai 200%, RPK-nya 10, sementara keterangannya adalah keterangan dari PPK 02. Jadi untuk data kuantitatif pada aplikasi Saiba, dia akan men-summary data dan menjumlahkan data kuantitatifnya, sehingga PCO-nya di sini muncul 200%. Dari 100 ditambah 100, sementara RPK-nya muncul 10. Dari 5 ditambah 5. Dan keterangannya pun, untuk keterangannya dia akan menimpa data yang dikirim sebelumnya. Jadi karena data ADK PPK 02 ini dikirim terakhir, maka keterangannya ini akan menimpa keterangan yang dikirim sebelumnya dari pengirim data sebelumnya. Nah, pengisian data seperti ini tentunya belum tepat apabila nanti dikirimkan lagi ke iRecon, kemudian nanti akan dimonitor oleh KPPN. Data dan informasinya menjadi kurang tepat, sehingga perlu dilakukan ketiga langkah tadi untuk memitigasi kesalahan summary data. Nah, apabila yang dilakukan oleh Satker sudah mengikuti 3 tahapan atau 3 langkah tadi, di mana Satker sudah menunjuk PPK induknya untuk output 1986001. Di sini PPK 1 misalnya ditunjuk sebagai PPK induk, sementara PPK 02 adalah PPK namanya. Nah, di sini PPK 1 yang punya kewenangan untuk mengisi data kuantitatif dan juga keterangan dari output tersebut. Sementara PPK 02 dia hanya mengisi angka 0 pada PCO dan RPK. Sementara di keterangannya diisi output dikelola oleh PPK itu. Nah, selanjutnya pada saat operator Saiba hendak menarik ADK output, karena PPK 01 ini adalah PPK induknya, maka PPK 01 ADK-nya akan ditarik paling akhir. Akan ditarik yang terakhir setelah, dalam hal ini setelah PPK 02. Sehingga apabila urutan penarikan data tersebut dilakukan, data yang muncul di Saiba dalam laporan kinerja bisa dimonitor di situ. PCO-nya adalah senilai 100%, yakni 100% ditambah 0, RPK-nya bernilai 5 ditambah 0, sementara keterangannya adalah keterangan dari ADK PPK 01, yang disebutkan telah diterbitkan 5 dokumen pada bulan November. Sehingga informasi yang tersummary di Saiba ini sudah tepat dan bisa digunakan atau dikirim ke aplikasi iRecon. Sehingga perlu diperhatikan 3 langkah tadi untuk memastikan bahwa data capaian output yang dikelola oleh lebih dari satu PPK bisa disampaikan atau ditampilkan secara tepat di aplikasi Saiba maupun iRecon.